ada 8 mata kuliah ya, mulai dari pendidikan agama, pendidikan agama, Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika Terapan B, Matematik Fisika Terapan B, Bahasa Inggris 1, Rangkaian Listrik 1, dan pengukuran dan alat ukur. Jadi totalnya ini ada 8 mata kuliah ya, 8 mata kuliah. Berarti nanti baik kelas 1A, 1B maupun 1NK ini sama juga nanti di yang D4-nya ya. Ini juga sama, ada 8 mata kuliah, totalnya adalah 20 SKS ya. Jadi totalnya ini ada 20 SKS ya. 20 SKS selama 1 minggu. Jadi nanti diharapkan membuat 8 grup kelas ya. Jadi sebaiknya kalian buat grup berdasarkan mata kuliah ya, grup mata kuliah, kemudian dosennya di-invite atau dimasukkan, bisa kalau sudah tahu nomor kontaknya dimasukkan ke grup tersebut. Nah, tujuannya apa? Ya, kalau sekarang kan kuliah masih online ya. Nah, komunikasi dosen dengan kelasnya, kelas mata kuliahnya itu hanya dilakukan melalui grup WhatsApp ini ya. Jadi diharapkan, jadi nanti KM-nya membuat WA group sebanyak 8 mata kuliah ya, sesuai dengan mata kuliah yang ada. Kemudian nanti bisa nanya ke prodi ya, atau nanti di-share di grupnya KM daftar kontak untuk tiap dosen. Jadi misalnya contoh tadi mata kuliah praktikum yang mengajar ada 2 orang atau ada 3 orang, ya udah semuanya dimasukkan ke situ ya, sehingga komunikasinya akan lancar. Nah, setelah dibuat grup ini, kemudian di situ kan nanti dosennya akan memberi informasi, misalnya kuliah hari ini ya laksanakan dengan apa medianya. Nah, medianya yang paling bisa dilakukan seperti hari ini ya, misalnya dilakukan dengan menggunakan Zoom gitu kan. Nah, tapi kalau Zoom ini karena kalau yang gratisan itu cukup hanya 40 menit ya, setelah itu nanti harus connect ulang. Nah, itu akan mengganggu ketika kuliahnya lebih dari 40 menit. 1 jam aja sudah 50 menit ya, jadi nanti akan mengganggu. Nah, umumnya nanti untuk video conference-nya itu yang dilakukan adalah menggunakan Google Meet ya, Google Meet. Karena kalau Google Meet ini Polban punya akun ya, akun. Jadi kalau kita punya email Polban ya, email Polban itu termasuk email yang termasuk kategorinya bukan email pasaran ya, itu istilahnya email berbayar lah, email premium. Jadi kita difasilitasi bisa menggunakan Google Meet tanpa ada biaya tambahan lagi, karena itu sudah include ya. Jadi salah satunya itu. Kemudian ada juga pembelajaran menggunakan sebentar, kelihatan yang atas. Nah, kemudian dilakukan juga pembelajaran menggunakan e-learning ya. Nah, sini saya bisa berbesar dulu. Nah, jadi nanti ada juga dosen yang sudah punya e-learning ya,
kemudian di e-learning ini nanti akan biasanya satu mata kuliah itu satu e-learning, tapi tergantung nanti dosennya apakah sudah dibuatkan e-learningnya atau tidak, karena e-learning ini menjadi media untuk komunikasi antara dosen. E-learning ini hampir sama dengan kelas online lah, kelas online ya, e-learning Polban ini. Contohnya di sini seperti saya ini sudah ada mata kuliah rangkaian listrik 1, rangkaian listrik 2 ya, yang digunakan untuk di e-learning ini ya. Ini sudah ada. Nah, jadi tinggal mahasiswanya didaftarkan di sini, di-enroll ya, kemudian nanti komunikasi terutama komunikasi masalah materi ya, materi kuliah itu seperti apa nanti bisa dilakukan di e-learning. Dan tugas juga sama ya. Jadi tugas tidak dilakukan, dikirim misalnya di WA WA grup kelas ya. Misalnya mata kuliah saya rangkaian listrik atau mata kuliah lain ya. Nah, nanti kalau sudah ada WA grupnya, itu misalnya saya masih ngasih tugas, nggak dikumpulkan di grupnya WA, tidak. Karena itu akan tidak terdokumentasi. Ya. Nah, supaya terdokumentasi, tugas ini apakah sudah dikirim atau sudah dikerjakan, jadi nanti bisa dilihat dari nah, begini. Misalnya saya ngasih tugas, ya, kemudian nanti mahasiswa akan mengumpulkan tugas. Saya nanti tinggal dilihat di sini siapa saja yang sudah mengumpulkan, siapa saja yang belum. Jadi nanti terlihat di sini, oh ini sudah mengumpulkan, ini sudah mengumpulkan. Dan di sini juga akan terlihat apakah mengumpulkannya tepat waktu atau dia telat gitu ya. Nah, jadi nanti di sini bisa dilihat. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang nama ini tuh telat, ternyata dia telat 21 jam 33 menit dari waktu yang ditentukan. Bahkan ada juga yang no submission ya. Kalau no submission itu berarti dia tidak masukkan tugas. Nah, itu semua akan terlihat di sini. Ini contohnya misalnya no submission gitu kan. Nah, ini tidak memasukkan tugas ini. Berarti ini nilainya nilai tugasnya jadi 0. Nah, kalau yang lain yang submitted ini berarti sudah memasukkan tugas sebelum waktunya. Jadi tugas itu biasanya di deadline oleh masing-masing dosen. Ya, itu salah satu contoh media pembelajaran. Kemudian di di e-learning juga bisa dibuatkan semacam apa ya, di sini sebentar. Nah, di sini juga bisa dibuatkan link untuk Vicon atau Vicon itu untuk buat kelas video conference seperti ini ya. Nah, kalau Zoom kan harus berbayar lagi ya. Nah, kalau di e-learning ini sudah